Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini saya sebenarnya mau ngetes performa video 4K di Xperia XZ1. Dan di video ini nanti saya nggak akan edit dan nggak akan potong-potong. Jadi ini setelah record dari sekarang akan langsung saya upload ke YouTube. Dan nanti teman-teman bisa tahu kualitas di dalam ruangan seperti ini dengan pencahayaan yang apa adanya ya. Jadi cuma ada satu lampu dan juga ada lampu tambahan di belakang untuk memberikan sedikit warna. Nah, tapi supaya kalian juga bisa melihat dengan pasti bagaimana kamera ini menangkap beberapa objek dengan baik, saya juga akan sekalian bahas nih HP yang sudah lama saya beli ini sebenarnya. Ini resmi waktu itu dari Era Jaya, saya beli di Semarang. Lumia 540. Jadi kalau kalian lihat di YouTube itu dulu ya cukup banyak yang bahas Lumia 540. Dan menurut saya ini adalah Lumia yang waktu itu kameranya bisa diandalkan. Saya cukup lama pakai ini. Malahan saya pernah beli 2 kali ya. Jadi ini HP yang kedua Nokia Lumia 540 yang kedua ini udah Microsoft. Yang pertama itu dulu warna biru. Jadi belakang sini biru. Nah, ya sambil nostalgia aja teman-teman sambil lihat bagaimana fokusnya. Ini saya dekatkan, lalu saya jauhkan, saya hilangkan. Cukup smooth ya. Ini yang saya suka dari Xperia XZ1 itu kameranya fokusnya itu nggak berebet-berebet kalau misalnya HP Max Pro M kan contohnya. Jadi kalau di kayak giniin dia fokusnya melacak gitu loh. Depan belakang dia suka nggak stabil. Nggak tahu ya karena memang mungkin modul kameranya yang kelasnya berbeda, mengingat Xperia XZ1 itu kan waktu di zamannya itu kelasnya flagship ya, harganya sampai 10 sampai 11 jutaan. Nah, saya mau bahas sekilas aja nih Lumia 540. Untuk apa sih HP ini saya beli? Yang pertama waktu itu memang untuk nostalgia aja sih, nggak yang aneh-aneh. Dan juga yang bisa terpakai saat ini adalah ini dia, Here Map. Jadi kalau teman-teman misalnya berada di daerah pegunungan atau apa dan nggak ada GPS, nggak ada sinyal jaringan seluler, teman-teman bisa pakai ini. Ini dulu saya sangat mengandalkan ini ya. Jadi langsung bisa tahu lokasi kita di mana. Meskipun ini kan saya nggak pakai data nih, datanya saya matikan, wifi-nya juga nggak tersambung, tapi dia masih bisa mendeteksi lokasi. Walaupun di sini tulisannya mencari, tapi ini sebenarnya sudah terdeteksi ya. Yang penting kalian teman-teman sudah mengunduh petanya di sini. Jadi petanya sudah terdownload ya sebelumnya. Itu ukurannya sekitar 400 MB. Lumayan besar sih mengingat ini internalnya hanya 8 GB. Jadi untuk dipakai sistemnya oleh Windows ini saya pakainya Windows 8 ya. Windows 8.1 itu sekitar 3 gigaan. Jadi sisanya sekitar 5 sampai 6 giga lah sisa ininya, sisa internalnya. Nah, untuk kegunaan lainnya saya masih sering menggunakannya untuk multimedia, misalnya dengerin musik ya, karena ini menurut saya cukup bagus ya. Saya menggunakan headset yang biasa aja ini headset kalau nggak salah ini punyanya Lenovo ya, headset jadul banget ini masih besar kayak gini dan suaranya enak banget sih menurut saya. Kalau bisa dibandingin mirip-mirip dengan HP iPhone 6 ya yang pernah saya pakai, itu mirip-mirip banget. Nah, untuk informasi aja, untuk Xperia XZ1 ini saya ngerekamnya di 4K yang mempunyai kecepatan di 30 fps dengan aktif juga steady shot-nya ya. Nah, ini yang menurut saya kurang bagus 4K-nya di sini adalah ngecropnya kegedean. Ini saya jaraknya cukup jauh ya. Dari meja ini ke HP itu jaraknya agak jauh. Nah, kalau Full HD ini HP-nya bisa berada di sini nih. HP-nya bisa maju lagi sekitar ya 10 sampai 15 cm maju ke depan. Ini masih tercover dengan baik. Nah, kalau 4K-nya ini memang gambarnya sih tajam, cuman ngecropnya kebangetan gitu. Jadi kurang wet aja. Nah, tipsnya kalau kalian misalnya tetap mau ngerekam 4K pakai Xperia XZ1, itu bisa digunakan untuk ngerekam misalnya pemandangan landscape gitu ya, misalnya di pantai, di gunung, atau
di lapangan itu ini cocok ya untuk objek-objek yang jauh lah. Kalau misalnya kalian untuk ngevlog terus kameranya dipakai kayak gini, udah itu udah ngecrop, itu tinggal muka kita semua, isinya muka kita, nggak, pemandangan di belakangnya nggak kelihatan. Oke, lanjut ke Lumia 540 dual SIM ini. Untuk sampai saat ini masih bisa menerima jaringan Telkomsel, ini mentok di H ya. Jadi belum H+ maupun 4G. Jadi waktu itu memang ya oke-oke aja jaringan H ini. Kelemahannya di zaman peralihan antara sinyal 4G-nya yang mulai membludak itu, waktu itu adalah paket paket data dari operator ya. Paket data dari operator yang di masanya itu kalau yang 3G atau H+ itu masih terbagi-bagi. Jadi saya ini memaksa untuk membeli HP lain yang sudah 4G. Waktu itu kan paketan 4G murah banget ya. Ya itu memang memaksa orang-orang supaya ganti HP sih sebenarnya. Jadi ya ini terpaksa saya gunakan ya hanya untuk telepon dan SMS saja. Dan untuk kameranya gimana ya? Ini Lumia kamera waktu itu andalan banget sih buat saya. Lumia kamera ini masih cukup oke loh kalau cuma buat foto-foto doang. Misalnya nih, ini kurang tahu ya, autofocusnya kayaknya kurang baik sih. Ini saya coba misalnya saya memoto power bank. Oke, harusnya sih cukup bagus gambarnya. Karena ini resolusinya 4K, jadi kalian bisa melihatnya dengan masih oke. Masih oke loh ini. Ya memang nggak sedetail HP-HP entry level zaman sekarang ya. Ini kalau misalnya mau dibandingin dengan HP-HP sekarang tuh ya dengan HP harga 1.200.000-an lah. Redmi 5A mungkin setara dengan ini, tapi untuk beberapa kondisi ini jauh lebih baik. Ya karena ini kan hardware lawas ya, tetap mau dibanding-bandingin juga tetap nggak bakal mampu. Jadi memang usia itu nggak bisa bohong sih. Termasuk dengan Xperia XZ1 ini, meskipun ini kelasnya termasuknya flagship, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa yang memang sudah tidak bisa dijalankan dengan baik. Contohnya beberapa game baru itu kayak Genshin Impact, terus kayak Mobile Legend aja yang updatean Project Next itu mulai kerasa frame dropnya itu beberapa kali minta diturunkan kualitas grafiknya setiap masuk di ini ya, di dalam gamenya itu udah kayak ngos-ngosan gitu aja. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Xperia XZ1 sih, pertimbangannya lebih kepada performa kamera ya, jangan berharap untuk performa gamingnya. Untuk gaming masih oke, masih bisa dijalankan hanya sebatas untuk have fun aja, tapi untuk kompetitif ya jangan berharap lebih. Kembali lagi ke pembahasan ini saya bolak-balik ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting kalian bisa lihat performa video 4K-nya. Oke, kayak gini fokus, kayak gini langsung fokus ke depan, dan sangat tenang menurut saya ini. Jadi magnetic fokusnya di Xperia XZ1 ini sangat tenang sekali, nggak grendet-grendet ya kan, kerasa ya. Saya pindah ke belakang, ya saya pindah lagi, oke, dan cepat gitu loh, cepat tapi smooth, nggak yang berbet itu nggak jelas itu. Entah ini settingan dari modul kameranya yang baik atau memang modul kameranya yang memang udah bagus, nggak tahu ya. Yang jelas untuk Xperia XZ1 saya acungi jempol di lini kameranya. Oke, balik lagi ke Lumia. Masa-masa kejayaan Lumia adalah waktu itu muncul Lumia 950 ya. Lumia 950 ini waktu itu digadang-gadang sebagai terobosan baru karena dia juga bisa dijadikan desktop dengan membeli beberapa perangkat docking bantuan lainnya ya. Kalau yang 950 XL itu udah plus docking, jadi kalian dapat HP, dapat docking, dan juga dapat kabel-kabelnya. Jadi tinggal colokin ke monitor, colokin ke dockingnya, colokin ke HP. Udah kalian kayak seperti punya PC gitu. Fungsinya sekelas itu tapi tidak yang berat ya. Tidak bisa misalnya kalian misal Adobe Premiere Pro yang CC gitu nggak akan mampu. Tapi ya waktu itu cukup menghebohkan karena ya itu sebuah terobosan baru, tapi sampai sekarang itu belum diterapkan, bahkan kayak cenderung menghilang ya karena Microsoft udah berhenti, Nokia sudah ada di tangan HMD Global, dan juga kabarnya nih, nggak tahu nih kabar buruk atau kabar baik, tahun 2021 si Microsoft bakal nyaplok Nokia lagi.
Seperti perjanjian yang sudah lama sih, itu perjanjian lama dari HMD dengan Microsoft bahwa selang beberapa tahun kemungkinan Nokia akan kembali ke divisinya Microsoft dan akan ditangani oleh mereka lagi. Nah, nggak tahu nih misalnya nanti berada di tangan Microsoft apakah perlakuannya sama dengan Lumia atau enggak. Tapi ya berharap aja kalau HP-HP Nokia zaman sekarang bisa bersaing ya. Kayak ya sebutannya itu raja yang kehilangan tahtanya ya. Ya digempur oleh pasukan-pasukan duet Oppo, Vivo dan kawan-kawan tentunya. Ya ini udah nggak mampu ngapa-ngapain. Oke ya, jadi ini sedikit ulasan mengenai HP ini yang masih saya pakai. Ini kadang hanya sebatas untuk musikan, kadang untuk foto-foto yang ya iseng-iseng gitu ya, bukan untuk konsumsi yang misalnya diupload. Kalau diupload udah gambarnya udah kalah jauh karena saya sudah sering lihat kamera yang jauh lebih baik dari ini, maka melihat kualitas ini tuh kayaknya wah ini udah jadul banget, udah nggak enak di mata gitu. Dan ini adalah video 4K yang nggak saya potong, langsung saya upload. Jadi teman-teman bisa saksikan gimana kualitas kamera dari Xperia XZ1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.